Di tanah Mekah, jauh sebelum matahari Islam bersinar terang di seluruh jazirah, seorang anak lahir dari keluarga bangsawan Quraisy yang kaya, terpandang, dan sangat disegani. Anak itu bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia lahir sekitar 20 tahun sebelum Rasulullah Muhammad menerima wahyu pertama. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh dengan nuansa kepemimpinan, perdagangan, diplomasi, serta pengaruh besar terhadap masyarakat Quraisy. Ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, adalah pemimpin yang berwibawa, pemilik harta melimpah, dan salah seorang tokoh yang suaranya paling diperhitungkan dalam setiap musyawarah orang Quraisy. Ibunya, Hindun binti Utbah, dikenal sebagai perempuan cerdas, tajam dalam ucapan, dan berani menghadapi siapapun, sehingga sifat-sifat ketegasan itu menurun kuat pada diri Muawiyah. Dari kecil, ia tumbuh bukan sekadar sebagai anak bangsawan, melainkan anak yang disiapkan untuk menjadi pemimpin. Mekah saat itu adalah kota pusat perdagangan. Karavan dagang Quraisy keluar masuk membawa rempah, kain, minyak, dan berbagai barang berharga. Muawiyah tumbuh menyaksikan rombongan dagang besar yang dikelola oleh ayahnya. Ia belajar menghitung untung rugi, memperhatikan peta perjalanan kafilah, bahkan ikut serta dalam beberapa perjalanan dagang untuk memahami bagaimana dunia luar bekerja. Dari pengalaman itu, ia menjadi anak yang cerdas, berpikiran luas, dan tidak mudah ditipu. Kecerdikan inilah yang kelak menjadi senjata utamanya. Namun, di tengah kehidupan perdagangan yang ramai, Mekah juga tenggelam dalam kegelapan spiritual. Ka'bah yang seharusnya menjadi rumah suci untuk menyembah Allah telah dipenuhi ratusan berhala. Orang Quraisy sibuk menjaga kebanggaan suku mereka masing-masing, mengandalkan tradisi nenek moyang, dan bangga dengan garis keturunan. Di lingkungan itulah Muawiyah tumbuh, menyaksikan ritual-ritual yang diwarisi secara turun-temurun. Ia belajar berbicara dengan bahasa yang fasih, pandai menyusun kata, dan mampu menenangkan atau membakar semangat orang hanya dengan ucapannya. Ketika Rasulullah Muhammad menyampaikan dakwah Islam untuk pertama kali, keluarga Muawiyah termasuk yang menolak dengan tegas. Abu Sufyan memandang ajaran itu sebagai ancaman terhadap kehormatan Quraisy dan kekuasaan mereka atas Ka'bah. Hindun juga termasuk orang yang sangat keras menentang Islam. Maka, Muawiyah sebagai anak pun tumbuh dengan atmosfer permusuhan terhadap pengikut Muhammad. Ia masih muda, belum terjun langsung memimpin perlawanan, tetapi ia menyaksikan bagaimana ayahnya mengatur strategi, bagaimana Quraisy menyiapkan perang, dan bagaimana perdebatan sengit tentang Muhammad mengguncang setiap rumah bangsawan. Ketika terjadi Perang Badar, perang besar pertama antara kaum muslimin dan Quraisy, Muawiyah menyaksikan kekalahan telak kaumnya. Banyak tokoh Quraisy terbunuh, termasuk keluarga dari pihak ibunya. Peristiwa itu menoreh luka dalam bagi Hindun, sehingga semakin membara kebenciannya terhadap Muhammad dan para pengikutnya. Bagi Muawiyah yang masih muda, kekalahan Badar bukan hanya luka, tetapi juga pelajaran besar tentang arti kekuatan keyakinan. Ia melihat dengan mata kepalanya bahwa jumlah pasukan yang banyak tidak menjamin kemenangan, dan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar strategi manusia. Meski ia tidak serta-merta menerima Islam pada saat itu, benih-benih pertanyaan mulai tumbuh dalam pikirannya. Waktu berjalan, perang demi perang mewarnai hubungan Quraisy dengan kaum muslimin. Di Perang Uhud, ia menyaksikan kebangkitan Quraisy untuk membalas dendam. Di Perang Khandak, ia melihat bagaimana kaum muslimin mempertahankan kota Madinah dengan kecerdikan strategi. Dalam semua peristiwa itu, Muawiyah belajar membaca dinamika kekuatan. Ia belajar bahwa sejarah ditentukan bukan hanya oleh pedang, melainkan juga oleh pikiran yang tajam dan kemampuan memimpin hati manusia. Puncaknya adalah peristiwa penaklukan Mekah. Rasulullah datang dengan pasukan besar, tetapi masuk ke Mekah dengan penuh kelembutan dan hampir tanpa pertumpahan darah. Abu Sufyan yang selama ini memimpin perlawanan akhirnya menyerah dan masuk Islam. Seluruh keluarganya, termasuk Muawiyah,
mengikuti langkah itu. Saat itulah Muawiyah mengalami perubahan besar. Dari seorang pemuda Quraisy yang tumbuh di bawah bayang-bayang permusuhan terhadap Muhammad, ia kini menjadi Muslim. Perubahan itu bukan sekadar formalitas. Rasulullah yang mengenal kecerdasan Muawiyah mempercayakan kepadanya tugas mulia sebagai salah satu penulis wahyu. Tugas itu menempatkannya dalam lingkaran terdalam sejarah Islam, karena setiap ayat Al-Quran yang diturunkan ditulis dengan penuh kehati-hatian oleh orang-orang yang terpercaya, dan Muawiyah termasuk di dalamnya. Sejak saat itu, ia tidak lagi sekadar anak bangsawan Quraisy. Ia menjadi bagian dari perjalanan besar Islam. Ia duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah, mendengarkan langsung petuah dan sabdanya, serta belajar dari kedekatan dengan pemimpin umat. Muawiyah menyaksikan bagaimana Rasulullah membangun masyarakat Islam di atas dasar persaudaraan, keadilan, dan kasih sayang. Semua pengalaman itu membentuk pandangannya tentang kepemimpinan. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat berpindah ke tangan Abu Bakar, kemudian Umar, lalu Utsman. Pada masa Umar bin Khattab, Muawiyah mendapatkan kepercayaan yang menentukan jalan hidupnya. Umar melihat kecerdasan dan bakatnya, maka ia diangkat menjadi gubernur wilayah Syam. Syam bukanlah wilayah kecil. Ia meliputi Damaskus, Palestina, Libanon, dan sekitarnya, tanah subur yang pernah berada di bawah kekuasaan Bizantium. Penduduknya beragam, ada Muslim yang baru masuk, ada Nasrani, ada Yahudi, ada orang Arab, ada juga orang asing. Wilayah itu adalah pintu gerbang penting antara Jazirah Arab dan dunia luar. Untuk memimpin Syam, dibutuhkan orang yang tegas, cerdas, dan diplomatis. Muawiyah memenuhi semua itu. Di Syam, Muawiyah menunjukkan kepiawaiannya. Ia tidak memerintah dengan tangan besi semata, tetapi dengan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Ia membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan keamanan, melindungi hak-hak penduduk non-muslim, dan menjaga agar pajak tidak membebani rakyat. Ia memperkuat pasukan, membangun sistem administrasi, dan menjadikan Syam wilayah yang stabil serta makmur. Ia juga mengembangkan armada laut yang kuat. Sejak lama, bangsa Arab dikenal sebagai penguasa gurun, tetapi jarang menguasai laut. Muawiyah melihat peluang besar di sana. Dengan dorongannya, armada Muslim menyeberangi lautan, menaklukkan Pulau Siprus, dan menguasai jalur perdagangan laut. Inisiatif ini menjadikan Islam untuk pertama kali menjadi kekuatan maritim, bukan hanya kekuatan darat. Nama Muawiyah semakin harum di Syam. Penduduk setempat mencintainya karena ketegasan sekaligus kelembutannya. Ia membangun jaringan loyalitas yang kuat, sehingga Syam menjadi benteng kokoh bagi kepemimpinannya. Ketika Khalifah Utsman wafat dengan cara tragis akibat pemberontakan, umat Islam terpecah. Perselisihan besar meletus dan lahirlah fitnah yang mengguncang dunia Islam. Muawiyah yang masih menjabat sebagai gubernur Syam menuntut agar pembunuh Utsman segera dihukum. Dari sinilah lahir pertentangan besar antara dirinya dan khalifah berikutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Perselisihan itu berujung pada perang besar di Siffin. Pasukan Muslim saling berhadapan sesama Muslim. Peristiwa ini menjadi luka mendalam yang sulit dihapuskan dalam sejarah. Dalam perang itu, kecerdikan Muawiyah terlihat jelas. Ia bukan hanya panglima militer, tetapi juga ahli strategi psikologis. Ia tahu bagaimana memanfaatkan semangat pasukannya, bagaimana memainkan diplomasi, bahkan bagaimana melemahkan lawan dengan taktik yang mengejutkan. Meski perang itu tidak melahirkan kemenangan mutlak, nama Muawiyah semakin kuat, terutama di kalangan penduduk Syam yang semakin setia kepadanya. Dari situ, jalan terbuka baginya untuk tampil sebagai pemimpin dunia Islam setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Muawiyah akhirnya menjadi khalifah, ia menghadapi umat Islam yang sudah terpecah. Perpecahan, pemberontakan, dan perselisihan tersebar di berbagai wilayah. Namun, dengan kecerdikan politiknya, ia berhasil menstabilkan keadaan.
Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menjadikan Syam pusat dunia Islam. Dari Damaskus, ia membangun sistem pemerintahan yang lebih teratur. Ia memperkenalkan birokrasi yang sistematis, mengangkat pejabat-pejabat yang cakap, dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Ia menjaga stabilitas wilayah, memperluas pengaruh ke arah timur dan barat, serta memastikan bahwa umat Islam tetap memiliki satu kepemimpinan. Pada masa pemerintahannya, Islam berkembang pesat, wilayah kekuasaan semakin luas, perekonomian semakin makmur, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga terjalin. Namun, Muawiyah juga tidak lepas dari kritik. Sebagian orang menilai bahwa langkahnya mendirikan dinasti Bani Umayyah menjadikan kepemimpinan Islam berubah dari sistem musyawarah menjadi sistem turun-temurun. Sebagian yang lain mengkritiknya karena dianggap terlalu keras terhadap lawan-lawan politiknya. Meski begitu, sejarah mencatat bahwa ia adalah salah satu pemimpin yang mampu menjaga keutuhan umat setelah masa-masa fitnah yang begitu berat. Muawiyah memimpin dengan penuh strategi hingga akhir hayatnya. Ia wafat dalam usia yang panjang, meninggalkan warisan besar berupa dinasti Bani Umayyah yang terus bertahan selama puluhan tahun setelahnya. Kisah hidupnya penuh warna. Dari anak bangsawan Quraisy yang tumbuh di masa jahiliyah, dari pemuda yang menyaksikan perang melawan Islam, kemudian berbalik menjadi penulis wahyu, gubernur, panglima, dan akhirnya khalifah yang memimpin umat. Sejarahnya adalah sejarah tentang kecerdikan, keteguhan, dan juga kontroversi. Ia dikenang sebagai pemimpin yang pandai mengatur, ahli strategi, dan mampu mengubah arah sejarah Islam. Setelah Muawiyah berhasil menata Syam menjadi pusat pemerintahan Islam dan menegakkan stabilitas di tengah umat yang dilanda perpecahan, ia mulai memikirkan masa depan kekuasaan Islam. Ia tahu betul bahwa perpecahan bisa muncul lagi sewaktu-waktu jika tidak ada sistem yang menjamin kesinambungan kepemimpinan. Dari situlah lahir gagasan untuk menjadikan kekuasaan dapat diwariskan kepada keturunan, bukan lagi sekadar hasil musyawarah terbatas. Hal ini kemudian menjadi dasar berdirinya dinasti Bani Umayyah. Pilihan ini menimbulkan perdebatan besar. Sebagian sahabat memandang bahwa kepemimpinan harus tetap berdasarkan musyawarah sebagaimana tradisi awal Islam, sementara sebagian yang lain menerima karena alasan menjaga persatuan umat. Muawiyah tetap teguh pada keputusannya karena ia menilai kestabilan lebih penting daripada kemungkinan munculnya konflik baru. Dalam menjalankan pemerintahannya, Muawiyah memperlihatkan gaya kepemimpinan yang unik. Ia bukan hanya seorang penguasa yang tegas, tetapi juga seorang politikus ulung. Ia mampu mengendalikan lawan-lawannya bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan diplomasi. Banyak lawan politik yang akhirnya memilih berdamai dengannya karena ia mampu menawarkan jalan keluar yang cerdas. Ia memahami bahwa memerintah sebuah wilayah luas dengan masyarakat yang beragam tidak mungkin hanya mengandalkan kekerasan. Ia menggunakan hadiah, jabatan, serta pendekatan pribadi untuk menjinakkan orang-orang yang berpotensi menentangnya. Karena itu, pada masanya jarang sekali terjadi pemberontakan besar yang berhasil mengancam pusat pemerintahan. Selain cerdas dalam politik, Muawiyah juga dikenal dengan kesabaran luar biasa. Ia tidak mudah tersulut emosi. Ada banyak kisah yang menggambarkan bagaimana ia menahan diri dari kemarahan meski diprovokasi. Ia mampu mendengar dengan tenang orang-orang yang menentangnya, bahkan membiarkan mereka berbicara panjang lebar, lalu menjawab dengan senyum dan ucapan yang menenangkan. Dari sifat inilah ia mendapat loyalitas banyak orang. Walaupun sebagian orang mengkritiknya, banyak pula yang mengaguminya sebagai pemimpin yang sabar dan bijaksana. Di bidang militer, Muawiyah melanjutkan tradisi perluasan wilayah Islam. Pasukan Muslim di bawah komandonya melancarkan serangan ke wilayah Bizantium, memperkuat pengaruh di Laut Tengah, serta memperluas kendali ke arah timur.
Armada laut yang ia bangun menjadi salah satu kekuatan utama Islam di masanya. Ia memahami bahwa penguasaan laut adalah kunci perdagangan dan komunikasi antar wilayah. Dengan armada yang kuat, Islam tidak hanya berdiri sebagai kekuatan regional di daratan, tetapi juga menjadi kekuatan besar yang disegani kerajaan-kerajaan di seberang laut. Namun, Muawiyah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ia memimpin setelah umat Islam mengalami perpecahan besar. Luka dari perang antara dirinya dan Ali bin Abi Thalib masih membekas di hati banyak orang. Ada kelompok-kelompok yang tidak bisa melupakan tragedi itu. Ada pula golongan yang menolak kepemimpinannya dengan alasan ia terlalu banyak menggunakan cara politik untuk mengendalikan lawan. Tetapi semua itu tidak membuat Muawiyah gentar. Ia tetap menjalankan pemerintahannya dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa setiap langkahnya akan dicatat sejarah. Salah satu keputusan besar Muawiyah adalah menyiapkan putranya, Yazid, sebagai penerus. Inilah langkah yang paling kontroversial dalam masa pemerintahannya. Banyak sahabat menolak gagasan itu. Mereka menilai bahwa kepemimpinan dalam Islam seharusnya bukan diwariskan seperti kerajaan, melainkan hasil musyawarah para tokoh umat. Tetapi Muawiyah berpegang pada pandangan bahwa tanpa penerus yang jelas, umat akan kembali terpecah dan perang saudara bisa terulang. Ia memutuskan untuk menguatkan posisi Yazid dengan dukungan para gubernur, tokoh, dan pejabat setianya. Sebagian besar wilayah menerima, meski beberapa sahabat besar tetap menentang. Langkah ini menandai awal dari sistem monarki dalam sejarah Islam yang terus berlanjut hingga berabad-abad kemudian. Di balik semua strategi politik dan militer, Muawiyah tetap dikenal sebagai pribadi yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Meski ia adalah khalifah yang berkuasa luas, ia tidak hidup berlebihan. Ia makan dengan sederhana, berpakaian rapi, tetapi tidak mewah, dan lebih senang berbicara panjang lebar dengan rakyatnya daripada mengurung diri di istana. Ia juga terkenal dengan humor dan keluesannya. Banyak orang merasa nyaman di dekatnya karena ia tidak kaku. Bahkan, lawan politik yang keras pun sering luluh oleh kelembutan sikapnya. Menjelang akhir hayatnya, Muawiyah semakin banyak merenung. Ia tahu bahwa usianya sudah lanjut dan ajal akan segera datang. Ia mengingat masa kecilnya di Mekah, masa-masa ketika ia masih melihat ayahnya menentang Rasulullah. Ia mengingat bagaimana ia akhirnya menulis wahyu, sesuatu yang menjadi kehormatan terbesar dalam hidupnya. Ia mengingat masa-masa sulit ketika umat berperang melawan sesamanya, dan bagaimana ia berhasil menyatukan kembali mereka meski dengan cara yang keras. Semua itu menorehkan perasaan campur aduk di hatinya. Ia menyadari bahwa sejarah akan menilainya dari berbagai sisi. Ada yang memujinya sebagai pemimpin besar, ada pula yang mengkritiknya dengan tajam. Tetapi ia tidak pernah menyesali keputusan-keputusannya, karena ia yakin semua itu demi menjaga keutuhan umat. Ketika ajal akhirnya mendekat, Muawiyah dipenuhi rasa tenang. Ia menyerahkan kepemimpinan kepada putranya, lalu menghadap Sang Pencipta dengan membawa segala catatan panjang kehidupannya. Ia wafat di Damaskus, kota yang telah ia bangun sebagai pusat kekuasaan Islam. Kepergiannya meninggalkan jejak yang dalam. Bagi para pengikutnya di Syam, ia dikenang sebagai pemimpin yang penuh hikmah, sabar, dan bijaksana. Bagi para pengkritiknya, ia dikenang sebagai tokoh kontroversial yang mengubah arah kepemimpinan Islam menjadi dinasti turun-temurun. Namun, tidak seorang pun bisa menolak bahwa ia adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam yang perannya membentuk jalannya peradaban. Warisan Muawiyah bukan hanya berupa dinasti Bani Umayyah, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana menghadapi tantangan besar dengan strategi, kesabaran, dan kecerdikan. Ia mengajarkan bahwa
kekuasaan tidak bisa bertahan hanya dengan pedang, tetapi harus dipertahankan dengan hati, pikiran, dan kebijaksanaan. Ia juga menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu lurus dan tanpa celah, melainkan penuh dengan kompromi, tantangan, serta keputusan sulit yang meninggalkan jejak panjang. Sejarah mencatat bahwa setelah wafatnya Muawiyah, umat Islam memasuki babak baru yang penuh gejolak. Yazid naik sebagai pengganti, dan peristiwa besar di Karbala terjadi pada masa itu, meninggalkan luka mendalam yang masih dirasakan hingga kini. Namun semua itu tidak bisa dilepaskan dari fondasi yang dibangun oleh Muawiyah. Ia adalah arsitek yang meletakkan dasar sistem pemerintahan baru dalam dunia Islam. Kisah hidupnya dari seorang anak Quraisy di Mekah, penulis wahyu, gubernur Syam, panglima perang, hingga akhirnya menjadi khalifah adalah kisah tentang perubahan, ambisi, kecerdikan, serta keteguhan. Ia adalah gambaran bahwa sejarah manusia penuh dengan warna, tidak hanya hitam atau putih. Ia adalah cermin bahwa setiap pemimpin membawa warisan ganda, pujian dan kritik, kebaikan dan kelemahan. Dan begitulah Muawiyah dikenang sepanjang masa sebagai salah satu pemimpin yang mengubah arah sejarah Islam. Setelah Muawiyah wafat di Damaskus, tangis penduduk Syam terdengar di setiap sudut kota. Mereka kehilangan sosok yang telah membimbing mereka selama puluhan tahun. Muawiyah bukan hanya sekadar seorang penguasa bagi mereka, melainkan sosok yang menenangkan, pemimpin yang sabar, dan pelindung yang menjadikan negeri Syam aman dan makmur. Jenazahnya dimakamkan di Damaskus dengan penghormatan besar, dan makam itu hingga kini tetap menjadi bagian dari sejarah yang dikenang. Dengan wafatnya Muawiyah, berakhirlah satu era, dan dimulailah era baru, yaitu era dinasti Bani Umayyah yang resmi diwariskan kepada keturunannya. Keputusan Muawiyah menjadikan Yazid sebagai penerus adalah salah satu keputusan paling bersejarah. Bagi sebagian orang, ini dianggap langkah cerdas untuk menghindari kekosongan kepemimpinan. Tetapi bagi sebagian lainnya, ini adalah awal dari perpecahan baru. Yazid memang mewarisi kekuasaan, tetapi ia tidak mewarisi sepenuhnya kecerdikan politik dan kesabaran yang dimiliki ayahnya. Ketika Yazid naik takhta, muncul gelombang penolakan dari sejumlah tokoh besar umat Islam. Beberapa sahabat yang masih hidup, termasuk cucu Rasulullah, menolak memberikan baiat. Penolakan inilah yang akhirnya mengantarkan sejarah Islam pada salah satu tragedi paling kelam, yaitu peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala meninggalkan luka yang begitu dalam bagi umat Islam. Husain bin Ali, cucu Nabi yang mulia, gugur bersama keluarganya dalam keadaan mengenaskan. Dunia Islam terbelah dan luka itu terasa hingga berabad-abad kemudian. Meski tragedi ini terjadi pada masa pemerintahan Yazid, banyak sejarawan melihat bahwa keputusan Muawiyah yang menetapkan sistem pewarisan kekuasaan adalah akar dari peristiwa tersebut. Namun, tidak adil jika semua kesalahan ditimpakan kepadanya semata, karena pada kenyataannya ia tidak pernah menginginkan cucu Nabi terbunuh. Ia justru dikenal sebagai orang yang sangat hati-hati dalam menghadapi keluarga Nabi semasa hidupnya. Tetapi sejarah berjalan sesuai dengan jalannya, dan peristiwa Karbala menjadi noda besar yang selalu melekat pada dinasti Bani Umayyah. Setelah Yazid, dinasti Bani Umayyah tetap bertahan. Kekuasaannya bahkan meluas lebih jauh lagi. Dari Damaskus, para khalifah Umayyah mengirim pasukan hingga ke Afrika Utara, lalu melanjutkan ke Andalusia di semenanjung Iberia, yang kemudian melahirkan peradaban Islam di Spanyol selama berabad-abad. Di timur, pengaruh mereka meluas hingga mendekati India. Semua pencapaian ini tidak mungkin terjadi tanpa fondasi yang telah diletakkan oleh Muawiyah. Ia adalah arsitek yang membangun sistem administrasi, sistem militer, dan sistem pemerintahan yang memungkinkan para penerusnya
melanjutkan ekspansi besar-besaran. Sejarawan Islam dan sejarawan dunia memberikan pandangan yang beragam tentang sosok Muawiyah. Ada yang memujinya sebagai pemimpin besar karena berkat dirinya umat Islam mampu bertahan dari masa fitnah yang penuh perpecahan. Ia dipandang sebagai tokoh yang membawa stabilitas setelah masa kekacauan. Ia juga dipandang sebagai pendiri sistem birokrasi Islam yang rapi, sehingga negara Islam mampu mengelola wilayah yang begitu luas. Ia juga dikenal sebagai orang yang cerdas, sabar, humoris, dan mampu menyentuh hati rakyatnya. Banyak catatan yang menyebutkan bahwa meskipun ia adalah seorang khalifah, ia bisa duduk bersama rakyat biasa, mendengar keluh kesah mereka, dan menjawab dengan lelucon yang menenangkan suasana. Namun, ada pula sejarawan yang mengkritiknya dengan keras. Mereka menilai bahwa ia adalah orang yang ambisius, yang lebih mementingkan kekuasaan daripada menjaga tradisi musyawarah sebagaimana dicontohkan oleh para khalifah sebelumnya. Keputusannya mengangkat Yazid dianggap sebagai penyimpangan besar dari tradisi kepemimpinan Islam yang semula lebih demokratis. Selain itu, peran Muawiyah dalam perang melawan Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu alasan utama sebagian orang menilainya dengan tajam. Pertempuran Siffin dan peristiwa Tahkim yang lahir dari peperangan itu meninggalkan luka mendalam yang membuat banyak orang memandangnya sebagai penyebab perpecahan pertama dalam sejarah umat. Di sisi lain, ada pula yang berusaha menempatkannya secara adil. Mereka mengatakan bahwa Muawiyah adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia hidup di masa yang penuh gejolak ketika umat baru saja kehilangan Nabi, lalu kehilangan Khalifah Utsman dalam keadaan tragis dan disusul dengan peperangan antar umat Islam sendiri. Dalam situasi seperti itu, ia memilih jalan yang menurutnya bisa menjaga persatuan. Ia bukanlah malaikat tanpa celah, tetapi juga bukan sekadar penguasa zalim. Ia adalah pemimpin yang membawa stabilitas dengan segala cara yang ia anggap perlu, meskipun cara itu tidak semua orang bisa menerimanya. Warisan terbesar Muawiyah sebenarnya adalah lahirnya dinasti Bani Umayyah yang menjadikan Islam bukan hanya kekuatan spiritual dan politik, tetapi juga peradaban besar. Pada masa Umayyah, seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan mulai berkembang pesat. Kota Damaskus menjadi salah satu kota terbesar dan terindah di dunia. Jalan-jalan diperbaiki, gedung-gedung megah dibangun, masjid-masjid diperindah. Semua itu adalah kelanjutan dari fondasi yang ia letakkan. Ia membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga peradaban yang mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seperti Bizantium dan Persia. Hingga kini, nama Muawiyah selalu menjadi perbincangan. Bagi sebagian orang, ia dikenang sebagai pemimpin yang cerdas, arif, dan sabar. Bagi sebagian lainnya, ia dikenang sebagai tokoh kontroversial yang memulai tradisi monarki dalam Islam. Namun sejarah tidak pernah bisa menghapus perannya. Tanpa dirinya, mungkin Islam tidak akan mampu melewati masa fitnah dengan utuh. Tanpa dirinya, mungkin dinasti Bani Umayyah tidak akan pernah berdiri, dan peradaban Islam tidak akan meluas sejauh itu dalam waktu singkat. Kisah Muawiyah adalah kisah tentang seorang manusia yang lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, tumbuh dalam suasana jahiliyah, menyaksikan ayah dan ibunya menentang Rasulullah, lalu masuk Islam, menjadi penulis wahyu, memimpin Syam, berperang dalam konflik besar, dan akhirnya memimpin dunia Islam dari Damaskus. Ia adalah kisah tentang perubahan, perjuangan, kecerdikan, ambisi, dan warisan besar yang akan selalu menjadi bagian dari sejarah umat. Dengan wafatnya Muawiyah, umat Islam memang kehilangan seorang pemimpin besar, tetapi warisan yang ia tinggalkan terus hidup. Dinasti yang ia bangun bertahan lebih dari 90 tahun, memimpin umat dari barat hingga timur, dan melahirkan peradaban yang indah. Semua itu adalah bukti bahwa jejaknya tidak akan pernah hilang. Ia telah menorehkan nama dalam tinta sejarah
dan tinta itu tidak mungkin dihapus. Setelah Muawiyah wafat dan Yazid naik menjadi khalifah, dunia Islam memasuki babak baru yang penuh gejolak. Yazid mewarisi tahta dengan sah secara politik karena ayahnya telah menyiapkan segalanya, tetapi ia tidak mewarisi sepenuhnya karisma, kecerdikan, dan kebijaksanaan ayahnya. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi gelombang penolakan dari tokoh-tokoh penting. Abdullah bin Zubair menolak untuk berbaiat, begitu juga Husain bin Ali.